warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, jumpa lagi dengan Ustazah. Hari ini di materi kita yang kedua, yaitu tentang sistem reproduksi bagian yang kedua, yaitu masih tentang sistem reproduksi. Kalau sebelumnya kemarin kita belajar tentang sistem reproduksi bagian pembelahan sel, hari ini kita akan belajar tentang alat-alat reproduksi pada perempuan dan juga laki-laki, dan juga kita akan belajar tentang proses fertilisasi dan juga perkembangan janin. Oke, yang pertama yaitu sistem reproduksi pria. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang alat-alat reproduksi pada pria. Nah, pada sistem reproduksi pria ini nanti akan menghasilkan sel kelamin jantan yaitu berupa sel sperma. Nah, di sini di sistem reproduksi pria ini berisikan kelenjar-kelenjar dan juga saluran. Yang pertama yaitu ada vesikula seminalis. Di sini dia berfungsi untuk memproduksi air mani yang bersifat lengket, sehingga air mani ini mampu menempel lebih lama pada saluran reproduksi wanita. Ya. Selain vesikula seminalis juga ada kelenjar prostat dan juga kelenjar Cowper. Nah, kedua kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak pada sperma. Kemudian yang keempat ada ductus epididymis. Ductus epididymis yaitu sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Kemudian yang kelima ada skrotum. Nah, seperti gambarnya dia seperti kantong ya. Jadi skrotum ini adalah kantong yang mengatur suhu pada sperma di dalam testis. Kemudian di situ ada testis. Testis itu adalah tempat menghasilkan sperma dan hormon reproduksi. Kemudian yang di lingkaran itu adalah penis. Penis adalah alat kopulasi yang di dalamnya terdapat uretra atau saluran kencing. Nah, di situ ada uretra. Uretra adalah saluran tempat keluarnya air seni atau kencing dan juga sperma. Nah, selain uretra juga ada saluran lain yaitu saluran vas deferens atau vas deferentia atau saluran sperma. Nah, dari namanya dia adalah berfungsi untuk menyalurkan sperma ke kantong sperma. Nah, di sini ada urutan-urutan perjalanan sperma mulai dari testis, kemudian kaput sperma itu skrotum, kemudian ductus epididymis yang tempat pematangan, vas deferentia tadi yang menyalurkan sperma, kemudian menuju ke kantung sperma atau vesika seminalis ya, yang bersifat lengket tadi yang tujuannya untuk lebih lama dalam saluran reproduksi wanita, kemudian prostat yang memberi makan pada memberi nutrisi atau makan pada sel sperma dan juga mempermudah gerak sperma, dan terakhir menuju penis. Nah, selain sistem reproduksi pada pria, di sini juga ada sistem reproduksi pada wanita. Di sini dimulai dari ovarium. Ovarium itu dia menghasilkan ovum atau sel telur. Jadi yang ovarium itu ada dua ya, di kiri dan juga kanan. Di situ dia tempat menghasilkan ovum atau sel telur, tempatnya ya. Selain ada ovarium juga ada tuba falopi. Tuba falopi itu nama lainnya adalah oviduct atau indung telur, yaitu membawa sel telur dari ovarium menuju uterus, dan di sini tempat terjadinya pembuahan sel telur oleh sel sperma. Jadi di sini adalah tempat fertilisasi atau pembuahan atau tempat bertemunya sel telur dengan sel sperma. Kemudian di sini ada uterus. Nama lain uterus adalah rahim. Nah, di sini rahim itu ada 3 bagian. Ada yang bagian dalam yaitu disebut endometrium, bagian tengah disebut myometrium, dan yang bagian luar disebut perimetrium. Selain uterus juga ada cervix. Nah, mungkin kalian sering mendengar ya kata-kata cervix. Cervix itu betul, yaitu leher rahim, di mana bagian ini letaknya di bawah uterus, di bawah rahim. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu dia ketika nanti proses pembuahan atau fertilisasi, dia itu berfungsi untuk menyaring sel sperma yang baik untuk
menuju ke ovida untuk proses selanjutnya, yaitu proses pembuahan. Jadi menyaring sel sperma yang sehat seperti itu. Dan yang terakhir ada vagina. Vagina itu tempat keluarnya bayi ya saat persalinan secara alamiah. Kalau sekarang karena kita masih belum memiliki seorang anak, belum hamil, maka di situ adalah maksudnya saja adalah keluarnya cairan menstruasi, darah menstruasi seperti itu. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang fertilisasi dan perkembangan janin. Dimulai dari ovulation. Ovulation itu apa? Ovulation itu adalah proses pelepasan ovum dari ovarium. Nah, ketika ovum itu sudah matang, maka dia akan dikeluarkan dari ovarium. Kemudian dari ovarium itu nanti akan tujuannya adalah uterus, tujuannya adalah rahim. Tapi sebelum ke uterus, maka dia harus ke tuba falopi atau ovidak terlebih dahulu. Nah, jika ovum bertemu sel sperma, maka terjadi fertilisasi. Nah, proses fertilisasi ini terjadi pada ovidak atau tuba falopi atau indung telur. Jadi proses fertilisasi atau pembuahan atau bertemunya sel sperma dengan sel telur itu terjadi di tuba falopi atau ovidak atau indung telur. Nah, di sini di gambar tersebut, nah sperma yang membuahi sel telur, di situ nanti ekornya dia akan lepas dan yang masuk hanyalah kepalanya saja, kepala spermanya saja. Nah, di kepala sperma itu dia berisi materi-materi genetik atau inti sperma itu berisi materi-materi genetik. Kemudian melebur menjadi satu dengan sel ovum ya, dengan inti ovum. Nah, jika sudah melebur nanti akan menghasilkan yang namanya zigot. Nah, zigot ini nanti dia akan terus menuju ke uterus. Sambil menuju ke uterus dia akan terus berkembang, membelah selnya, secara mitosis ya. Secara mitosis nanti zigot ini itu membentuk kumpulan sel yang nanti akan berubah menjadi embrio. Dari zigot nanti akan berubah menjadi embrio. Nah, pada hari ke-7 nanti embrio itu akan menempel di dinding uterus atau rahim. Dan setelah hari ke-12 nanti akan terbentuk lapisan luar yang disebut dengan ektodermis atau kulit bagian luar, kemudian lapisan dalam endodermis pada embrio ya. Ini semuanya pada embrio, dan lapisan tengah yang disebut dengan mesodermis. Nah, jika tidak terjadi pembuahan, jika tidak bertemu antara sel sperma dengan sel telur, maka pada proses fertilisasi itu tidak terjadi pada ovida. Nanti sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma, dia akan tetap terus menuju ke uterus, tapi dia nanti akan luruh bersama dengan endometrium atau penebalan dinding rahim. Jadi ketika nanti ovum ketika lepas dari ovarium, itu secara otomatis endometrium atau dinding rahim itu akan menebal untuk istilahnya itu mempersiapkan adanya kehamilan kalau nanti memang dibuahi sperma. Tapi jika tidak dibuahi oleh sperma, maka sel telur itu tetap menuju ke uterus, tapi dia akan luruh bersama dengan endometrium atau dinding rahim, sehingga itu yang disebut dengan menstruasi. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi proses menstruasi seperti itu ya. Nah, di sini pada 8 minggu kehamilan di sini ya, struktur tubuh terbentuk, semuanya terbentuk, plasenta sudah terbentuk, embrio ini sudah sempurna. Nah, ini nanti embrio pada minggu ke-8 ini akan berubah menjadi janin atau fetus. Nah, pada nanti minggu ke-40 itu janin akan siap dilahirkan seperti itu. Nah, di sini ada dua soal, yaitu yang pertama jelaskan proses fertilisasi dan yang kedua jelaskan proses menstruasi secara singkat. Oke, demikian dari Ustazah. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.